seperti melihat kristal. Dia punya banyak sisi, dari atas, dari bawah, dari samping, kiri, kanan, dari dalam. Jadi dari beberapa poin yang dilihat oleh sahabat, guru, santri kita, ada yang melihat dari aspek jihadnya, ada yang melihat dari aspek bisa memaafkan, tidak ada dendam, ada yang melihat dari aspek ujian berat hidup, banyak. Tentu lain, macam-macam kepala, macam-macam isinya. Apa yang saya lihat belum tentu dilihat oleh saudara saya yang lain. Saya dengan Ustaz Arnab pun mungkin berbeda. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita lihat kehidupan Buya Hamka ketika pada zaman Belanda berperang dengan Belanda. Sebelum Belanda kembali menghadapi peperangan intern antara orang kampung dengan Hizbullah. Ada lagi kelompok pengkhianat. Selesai Belanda berakhir, kita merdeka, ternyata ujian juga tidak berakhir. Berhadapan dengan Orde Lama yang tersinggung dengan tulisan-tulisan Bungkar, tulisan-tulisan Buya Hamka. Selesai dengan Orde Lama, lalu kemudian menghadapi Orde Baru. Maka sesungguhnya Buya Hamka ketika diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia, beliau difitnah sudah menjual agama 1 miliar kepada Soeharto. Akhirnya beliau ketika diminta untuk mengeluarkan fatwa boleh ikut acara Natal, beliau memilih lebih mundur dari Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ketika Belanda ujian, Orde Lama ujian, Orde Baru ujian. Dan pada masa Orde Baru, Buya Hamka dituduh menjadi Ketua Komando Jihad. Komando Jihad ketika itu kalau sekarang teroris radikal, cuma namanya aja beda. Maka Buya Hamka datang mencabut pecinya, dia katakan, tidak ada itu komando jihad. Kalau ada komando jihad, akulah komandannya. Jatuh pecinya, sangat marah Buya Hamka, pulang sakit, meninggal. Jadi kalau ada orang mau mencari hidup ini istirahat, tidak ada. Hidup ini tidak ada istirahatnya. Istirahat itu nanti kita di surga bersama Rasulullah SAW. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, orang yang berada di samping ulama juga luar biasa cobaannya. Yang paling dekat dengan ulama istrinya, anaknya. Cobalah kita lihat. Rasa-rasanya kita tak sanggup andai ditakdirkan jadi anak Buya Hamka atau jadi istri Buya Hamka. Jadi ujian yang sangat luar biasa. Poin keempat, Buya Hamka sudah meninggal. Saya ketemu dengan cucunya ketika nonton bareng di Padang. Kita tak tahu di mana rumahnya, anaknya, cucunya tak tahu kita. Tapi bukunya kita tahu. Banyak di antara kita yang memegang tasawuf modern, tafsir Al-Azhar. Artinya apa? Menulislah. Kalau pada saat Buya Hamka sulit untuk menulis, laptop tidak ada, dengan mesin ketik, dengan tulisan tangan di dalam penjara, dia bisa berkarya. Kita sekarang tinggal copy, tinggal berpikir, tinggal nulis. Bahkan ada tinggal ngomong, tulisannya muncul. Sudah ada aplikasinya. Jadi menulislah, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Poin yang kelima, Buya Hamka, kalau kita lihat dalam perjuangan hidupnya, ayahnya dengan ibunya berpisah, sehingga dia merantau. Lalu kemudian mencari hidup sendiri. Jadi universitas yang paling berhasil mendidik manusia namanya Universitas Penderitaan. Anak-anak kita jangan manjakan. Tamat TK, tamat SD, masukkan ke pondok pesantren. Biarkan dia hidup mandiri, berkawan, bersahabat. Sayang sama anak, bukan diletakkan di celah ketiak. Biarkan dia terbang sejauh mata memandang. Buya Hamka dalam proses perjalanan hidupnya itu luar biasa. Jadi keteguhan Buya Hamka itu bukan karena dia alumni dari universitas hebat, tapi dari kehidupan. Alam takambang menjadi guru. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Poin keenam, di balik Buya Hamka yang luar biasa itu, masih teringat ketika pisau silet itu, setan berbisik, bunuh saja dirimu Hamka. Di Maninjau kau diangkat sebagai datuk, di Mesir kau diangkat sebagai doktor dari Al-Azhar. Sekarang kau dihina, dituduh pengkhianat, kerjasama dengan Malaysia, mau membunuh, menjual negara, mau membunuh presiden. Bunuh saja dirimu Hamka.
Ketika itu adalah di balik lelaki yang teguh yang luar biasa, ternyata ada perempuan yang hebat. Perempuan yang hebat itu diantaranya adalah istri. Maka jadilah istri yang menguatkan suami. Karena banyak juga suami masuk penjara ditangkap KPK itu karena istri juga. Tapi Bu Hamka luar biasa. Maka judulnya Hamka dan Umi Raham. Yang ketujuh, yang terakhir, itu perempuan yang terakhir datang membawa calon suami Daniel, itu anak dari Pramudia Anantatur yang menulis di harian Lekra menuduh Buya Hamka plagiat. Kisah tenggelamnya kapal Panderwick itu dituduh plagiat, di copy paste dari Alman Faluti. Dan Buya Hamka diam, tidak menjawab sama sekali. Idza nataqas safihu fa khairum min ijabatihi sukutu. Kalau kamu diejek orang dungu, maka jawabannya adalah diam. Buya Hamka diam. Sampai akhirnya yang membela adalah Habib Yasin. Habib Yasin menulis bahwa sebenarnya tidak ada copy paste, tidak ada tiru meniru, tidak ada plagiat. Ada kesamaan cerita, dan Buya Hamka berangkat dari kisah true story, kisah hidupnya. Itu pelajaran buat kita. Kalau diejek, dicaci maki orang, kalau sanggup lawan. Kalau tak lawan, ada orang yang melawan, ada sahabat, ada kawan yang sesuai levelnya. Tapi jangan jatuhkan harkat martabat kita, jangan rusak emosional kita. Jadi zaman dulu pun buzzer sudah banyak yang mengejek, mengolok-olok Buya Hamka. Tapi pada akhirnya Pram sadar, dia kirim anaknya. Begitu cara dia minta maaf. Anaknya bawa calon menantunya belajar ke Buya Hamka. Dan Buya Hamka menerima, mau mengajar Astuti dan calon suaminya Daniel untuk belajar Islam. Buya Hamka orangnya tegas. Kalau dikatakan Buya Hamka lembek, tidak. Dia orangnya keras, tegas. Lihat bagaimana sikapnya berhadapan dengan pengkhianat Belanda. Tapi ketika masalah maaf, maka hatinya lembut luar biasa. Jadi kalau ada orang yang tidak menangis menonton Buya Hamka, maka sesungguhnya dia perlu menangisi dirinya. Kenapa dia tak bisa menangis? Itulah 7 poin. Dan ke-7 poin itu sudah ditulis oleh Ustaz Al-Nom. Ustaz Al-Nom ini tulisannya luar biasa. Kita berharap Buya Hamka akan lahir dari bumi lancang kuning. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.